Manusia dan hewan hidup berdampingan, tapi sayangnya manusia merusak ekosistem sebagai predator. Manusia sejak dahulu kala selalu menjadi pemburu, entah itu memburu harta, benda unik, makhluk langka, tempat dan hal yang jarang diketahui demi sebuah hasrat dan hawa nafsu yang berawal dari sebuah rasa penasaran. Mencari hal yang jarang diketahui memanglah menarik. Gimana kalau kita pergi ke Kolombia dan kita menemukan hewan yang cantik tapi mematikan, bernama katak emas panah beracun. Yap, katak ini dikenal sangat berbahaya untuk manusia karena racunnya bisa membunuh manusia dalam hitungan menit, dan racunnya bernama batracotoksin. Apa itu batracotoksin? Oke, kita akan eksplor ini, dan selamat datang di Prey Hunter. Siklus hidup katak ini dimulai dengan bertelur di lingkungan lembab, biasanya di serasa daun yang lembab atau dekat air. Setelah sekitar 2 minggu, telur menetas menjadi kecebong, yang kemudian dibawa oleh katak dewasa, seringkali jantan yang membawa ke kolam air kecil, seperti yang ditemukan di lubang pohon atau tanaman bromelia. Kecebong tumbuh di perairan kecil ini hingga bermetamorfosis menjadi anak katak, dan pada saat itulah mereka memulai hidup di darat. Saat dewasa, mereka mulai memakan serangga beracun dan mengeluarkan sekresi kulit yang berbahaya. Butuh waktu beberapa bulan bagi katak untuk mencapai usia dewasa. Tetapi setelah itu, mereka dapat hidup selama beberapa tahun di alam liar. Katak beracun ini adalah pemakan serangga, yang berarti makanan mereka sebagian besar terdiri dari serangga kecil dan antropoda. Katak mendapatkan racun dari makanan yang mereka makan, terutama semut, kumbang, dan tunggau yang mengandung alkaloid tertentu. Katak mengubah alkaloid ini menjadi racun mematikan yang ditemukan di kulit mereka. Racunnya dalam jumlah yang sangat kecil dapat berakibat fatal jika masuk ke aliran darah. Seekor katak dapat mengandung racun yang cukup untuk membunuh lebih dari 20.000 tikus atau lebih dari 10 orang. Toksin yang setara dengan 2 butir garam cukup untuk membunuh 1 orang. Racun tersebut secara permanen mencegah saraf mengirimkan impuls yang menyebabkan gagal jantung. Kematian terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit dan tidak ada obatnya. Racun ini bernama batracotoksin. Batracotoksin bekerja dengan membuka saluran sodium sel saraf yang secara permanen memblokir transmisi sinyal saraf ke otot hingga membuat otot kejang. Akibatnya jantung menjadi rentan dan berujung pada gagal jantung. Para peneliti dari State University of New York mengungkapkan mengapa racun itu tak membunuh pemiliknya. Hasilnya telah dipublikasi dalam Proceedings of the National Academy of Science. Peneliti So Ya Wang dan Gin Kuo Wang menggunakan tikus dalam percobaannya. Mereka menguji 5 substansi asam amino alami yang ditemukan dalam otot katak panah emas pada otot tikus. Ketika kelima asam amino pada otot tikus diganti dengan milik katak, tikus menjadi kebal terhadap batracotoksin. Kemudian para peneliti juga mencoba mensubstitusi asam amino satu persatu. Ternyata satu-satunya mutasi yang kebal terhadap toksin adalah N1584T, di mana asam amino asparagin diganti dengan asam amino threonine. Hal ini menunjukkan bahwa layaknya ikan buntal yang juga kebal terhadap racun miliknya. Resistensi racun katak panah emas berasal dari mutasi genetik tunggal. Mereka mengambil kesimpulan bahwa N158T pada saluran sodium otot katak ini dapat menghilangkan efek batracotoksin yang ada di dalam tubuhnya. Namun, peningkatan perlawanan toksin secara bertahap dalam racun katak selama masa evolusi masih membutuhkan penelitian tambahan. Jadi, belum dipastikan bagaimana cara katak ini
bisa menahan daya tubuhnya agar tidak terkena efek dari batrakotoxin yang mereka keluarkan. Selain itu, ahli kimia sintetis dari Universitas Stanford bernama Du Bois mencari cara untuk membuat racunnya kembali dan memahami cara racun ini bekerja pada tubuh manusia di laboratorium dalam 24 langkah. Begitu masuk ke dalam tubuh manusia, senyawa tersebut menempel pada protein tertentu yang bertugas menyalurkan impuls listrik melalui saraf dan otot, termasuk jantung. Dengan mengganggu proses tersebut, senyawa tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan dan serangan jantung. Namun, mempelajari cara kerja racun juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran impuls listrik dalam proses mendasar seperti fungsi jantung dan sensasi nyeri. Du Bois juga menunjukkan beberapa penyakit langka yang melibatkan kerusakan pada protein yang sama yang dipengaruhi oleh toksin ini. Salah satu gangguan tersebut mencegah seseorang merasakan rasa sakit. Contohnya, jika seseorang terkena toksin ini, maka menusukkan pisau ke tangannya membuat mereka tidak akan merasakan apapun atau mati rasa. Dan mungkin saja beberapa versi dapat dikembangkan menjadi obat yang bermanfaat jika penelitian ini terus dilanjutkan. Seorang mahasiswa doktoral dalam bidang biologi evolusi di University of Texas, Austin, bernama Becca Tarvin, baru saja kembali dari perjalanannya ke Kolombia. Ia dan asistennya pernah menjilati beberapa katak yang lebih ringan untuk melihat perbedaannya. Menurutnya, yang satu rasanya seperti sushi, seperti ikan mentah. Yang satu lagi rasanya agak pahit dan bertahan di mulut. Tapi yang terakhir saya cicipi awalnya terasa pahit. Lalu saya bisa merasakan di lidah saya bagian yang disentuh katak itu dan rasa itu terus menyebar sampai mulut saya mati rasa. Tarvin mengatakan berbagai spesies katak panah beracun mengandung sedikitnya 500 racun yang berbeda. Ia tahu secara langsung bagaimana beberapa racun ini terasa saat masuk ke dalam tubuh manusia. Menurut Tarvin, kemampuan untuk mensintesis salah satu senyawa ini sangatlah penting dalam memahami cara kerjanya dan bagaimana senyawa tersebut dapat dikembangkan sebagai obat. Menambahkan satu atom ke suatu senyawa dan dapat mengubah cara kerjanya secara total. Namun, menurut para ilmuwan, alasan lain mengapa senyawa ini penting untuk disintesis adalah karena senyawa ini semakin sulit ditemukan di alam. Banyak dari katak ini yang terancam punah. Oleh karena itu, peluang untuk menemukan racun dan katak ini sebelum punah sangatlah rendah. Karena katak ini sering diburu selama berabad-abad untuk mengambil racunnya demi manusia mendapatkan buruan mereka. Mungkin hewan yang diburu oleh manusia terkena panah yang diluncurkan oleh para manusia ini yang sedang berburu. Para pemburu menggunakan panah yang sudah dioleskan oleh racun dari katak emas ini, sehingga yang terkena panah ini akan langsung bereaksi. Saat batrakotoxin mulai menjalar ke dalam tubuhnya melalui saluran darah, dan dalam beberapa menit secara perlahan, hewan tersebut mengalami gagal jantung menjalar, mati rasa, dan akhirnya menjadi santapan. Maybe. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Akan lanjut lagi di minggu depan untuk memburu dan mengeksplorasi banyak hal unik di dunia yang luas ini. Nantikan and see you.